Salam Bapak Ibu, Saudara, dan teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu semua, semoga dilancarkan rezekinya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, tanpa berlama-lama, mari kita simak dan mendengarkan bersama diskusi antara Edis TV melawan para polemikus Islam, di mana mereka kepanasan dan ketakutan melihat dan mendengarkan penjelasan dari Edis TV tersebut. Mari kita simak video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Munarwi. Kita tumben-tumbenan nih siarannya jam 2 siang ya. Biasanya kita siarannya ini. Ini agak beda ini hari ini. Oke, Awi Munarwi. Silakan nyalakan kamera Anda. Sudah mandi, Dis? Belum. Mandi dulu, biar nanti saya buka kamera kalau mau mandi. Mandi dulu. Ini Awi Munarwi ini seorang Muslim, tapi dia sudah tidak pede lagi dilihat orang kalau dia Islam. Ya udah, saya turunkan. Saya saja walaupun belum mandi pede, kamu tidak udah mandi tidak pede. Sungguh nekat yang nyata ya. Oke, kita kasih naik ada ini namanya serem sekali nih, Oten pemakan anjing. Kenapa namamu tidak Muslim peminum kencing, kencing onta? Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Oten, pemakan anjing. Silakan, Bro. Halo, Edis. Adiknya Juma. Beda, Dis. Ya, coba duduk dulu yang bagus biar kita diskusi yang enak. Oke. Bro, gini bro. Kita di sini tuh forumnya tuh tanya jawab Islam Kristen. Bukan ajang maki ataupun ajang hujat, tetapi ajang diskusi dan ajang debat. Siap? Boleh. Edis mau nanya apa? Ya, silakan. Kenapa Anda masih nekat jadi orang Islam? Nekat? Ya. Kenapa kamu masih nekat jadi orang Islam? Enggak nekat, Dis. Cuma alhamdulillah gitu. Islam itu ini kayaknya saya kenal ini orang ini. Sebentar. Teman-teman, apakah teman-teman mengetahui siapa dia? Bukan. Saya baru ini? Dis. Ini kayak si Dirman bukan ini? Bukan. Dirman ini. Bukan. Tadi nanya apa? Kenapa? Ada apa denganmu, Dirman? Bukan tuh. Bukan, Dis. Bukan Dirman. Mau pikir saya Dirman. Ada seseorang. Sama orang. Begini, Bro. Ada seseorang kemarin namanya Dirman. Dia sudah menjadi Kristen, tetapi karena takut dipersekusi orang Islam, dia balik lagi jadi Islam. Kenapa jadi Kristen dia? Kristen itu kan agama yang dibuat Paulus kan? Berdasarkan kisah Rasul 11:26. Agama Islam berdasarkan kisah. Sebentar gini. Tenang. Setahu saya orang Islam kalau berargumen itu pakai kitab Al-Quran dan hadis, betul nggak? Ya, tapi kita hafal Bible, gimana dong? Kita tahu Bible. Tenang, gini loh. Anda kan Islam. Tenang dulu. Anda kan Islam, saya Kristen. Iya, ini udah tenang. Ketika saya Kristen berargumen, maka saya menggunakan Bible. Dan ketika Anda Islam berargumen, maka Anda menggunakan Quran ataupun hadis, betul? Lalu kalau pertanyaan saya begini, di Quran atau di hadis mana bahwa Kristen buatan Paulus?
Hanya di Kisah Para Rasul 11:26. Nah, itu Dia namanya untuk lah. itu namanya Sekarang edit kamu sunatnya, tenang, edit sunatnya. tenang. Sekarang edit Begini loh. sunatnya. Itu namanya kamu melakukan sebuah argumen tanpa dasar. Emangnya Loh, coba apa komentar itu Allah dalil dan loh. Muhammad terhadap Paulus? Itu dalil loh. Itu dalil. Begini bro, Kisah Para Rasul 11:26 itu gini dalil, loh. Dis. Begini, kalian benci dengan Paulus, sementara Muhammad saja tidak benci dengan Paulus. Nah, Coba di mana dalilnya? Oke, Bisa mana dalilnya bahwa Muhammad membenci Paulus? Pasti Yasin nih. Ada-ada saja kamu. Di mana dalilnya bahwa Muhammad membenci Paulus? Muhammad membenci Paulus lah. Ada juga saya yang nanya, di mana Paulus ada di Al-Quran gitu, Dis. Saya nggak bilang Paulus ada di Quran. Saya tidak bilang Paulus ada di Quran, bro. Yang saya maksud, begini loh. Kamu kan mengatakan tentang Paulus yang negatif-negatif. Nah, pertanyaan saya, apakah Muhammad mengajari itu atau tidak? Kalau Muhammad tidak membenci siapapun, gitu kan. Nah, terus kenapa kamu membenci Paulus? Kenapa kamu membenci Paulus sedangkan Muhammad dan Allah saja tidak berani mengatakan sesuatu terhadap Paulus? Gantian dong, gantian. Gantian, karena yang tertulis di kitab Bible itu Paulus negatif emang, Dis. Weh, minum kopi. Paulus negatif. Kopi apa, Dis? Contohnya. Contohnya, aku buka data dulu ya. Silakan. Santai saja, kita diskusi. Selama kamu masih orangnya baik, tidak menghujat, tidak memfitnah, kita teruskan. Saya tidak akan pernah memfitnah atau menghujat. Kita diskusi yang baik. Silakan. Dis mau nanya, ini akun saya menurut Edis menghujat gak? Akunmu itu seharusnya kamu ganti Islam peminum kencing gitu. Kan itu bukan ini, Dis, nggak wajib, Dis. Karena waktu itu kan Muhammad yang nyuruh. Ada dokter di. Iya, karena itu kan tidak ada dokter, Dis. Jadi iya, mau ada dokter mau enggak, masalah ini bukan masalah ada dokter atau tidak ada dokter. Ini masalah perintah dari Muhammad, betul. Nah, terus Edis tahu nggak apa yang enggak, jangan kemana-mana, ayo Panu dulu buktikan tadi. Buktikan bahwa Paulus. Dengerin dulu. Ya, silakan. Kalau perintah Muhammad, ya kalau perintah Nabi Muhammad kita lakukan, ya itu mendapat pahala. Jika tidak dilakukan ya tidak apa-apa gitu, Dis. Oke, berarti umat Islam. Ada loh perintah. Kalau umat Islam minum kencing, itu adalah mengikuti sunnah Rasul, betul? Itu kalau dilakukan mendapat pahala. Kalau tidak dilakukan, tidak ada satu umat yang minum kencing. Tidak ada satu umat dari nabi-nabi terdahulu yang minum kencing. Satu-satunya umat yang minum kencing adalah nabi lain sendiri. Gimana kamu nih? Di Bible juga ada loh, Dis. Di Bible juga ada perintah makan tai loh, Dis. Makan perintah. Di mana? Coba di mana? Ada. Di mana? Tenang, mana ayatnya? Ya, saya buka dulu. Tunjukkan. Oke, tenang. Tunjukkan. Pantes Anda masih Islam. Alhamdulillah, Islam itu agama. Kalau ada, dengerin omongan saya. Kalau ada di dalam Bible perintah minum kencing, saya terjun dari Monas. Bener ya? Iya. Bener ya? Tunjukkan dalilnya. Awas. Perintah minum kencing dalam Bible. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Nekat yang nyata kamu ini mengatakan begitu. Ada, Lis, bener, Lis. Ada, Lis. Ada, jangan terguncang. Jangan kamu matikan kameramu, bro. Nanti bisa berakibat kamu ditendang dari sini. Nih. Silakan. Edis buka Yeskil ya. Yeskil 36:12. Ya. Silakan bacakan. Oke, saya bacakan ya. Bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok itu yang akan makan tai, ya, yang akan makan tai dan air minum kencing mereka sendiri, dor.
Apakah itu perintah? Nah, lalu minum kencing juga apakah itu perintah juga sama? Ini perintah loh, Dis. Ini dulu nih. Dulu kan. Ini dulu tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Tenang dulu. Gini. Coba kamu balikin dulu kameramu. Pantas kamu masih Islam. Memahami yang sudah jelas aja kamu nggak sanggup. Coba balik kameramu. Balik. Bentar, Is. Bentar ya. Masa kamu membaca kalimat seperti itu aja kamu tidak paham itu apa? Itu kan ejekan dari utusan Raja Asyur kepada orang di dalam tembok yang mengatakan. Itu bukan ejekan, Dis. Dis, bentar. Itu bukan ejekan, Dis. Baik, saya bacakan ya. Jadi saya bacakan. Itu kepepet, Dis. Tidak ada makanan dan minuman gitu, Dis. Saya bacakan. Jadi ini kamu luar biasa kamu nekatnya. Masa kalimat seperti itu tidak bisa kamu pahami? Yeskel berapa? Nah, gimana? Yeskel berapa? Gimana? Perintah makan tai dan tidak ada di situ perintah, itu kalimat ejekan, kalimat perintah bagaimana? Coba Yeskel berapa? Perintah ini deh. Yeskel berapa? Yeskel 36:12. Baik, Yeskel 36:12. Sungguh orang Islam ini teman-teman ya. Saya bacakan. 36:12. Sebelum ke-12, tenang. Ini Yeskel 36:12 bukan itu. Salah kamu. Ini Dis. Dis baca yang mana sih, Dis? Yeskel 36. 36:12 Dis. Nih. Apa baca di situ? Yeskel 36:12. Tetapi juru minuman Agung berkata. Itu Yeskel berapa itu? Yeskel 36:12 Dis. Yeskel 36:12 bunyinya. Tuh. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu. Dis, Yesaya, sorry. Yesaya, pantes. Sorry, Dis. Iya, pantesan kamu Islam. Alhamdulillah saya Islam, Dis. Sebentar, saya bacakan. Yesaya 36:12. Ini bukan perintah, ini ejekan orang terhadap penduduk Yerusalem. Perhatikan, saya bacakan. Mana, Dis? Saya bacakan. Oke. Saya bacakan dari mulai ayat yang 11. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minuman agung. Silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah dia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarkanlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Jadi ini adalah perkataan juru minuman yang diutus oleh Raja Agung kepada penduduk Yehuda. Itu bukan perintah. Pantes kamu masih Islam. Itu kalimat ejekan bagaimana penduduk Yehuda yang sudah dikepung diejek oleh dia. Bukankah aku juga diutus untuk berkata kepada orang-orang yang berada di dalam tembok yang memakan tahinya dan meminum kencingnya? Bukan perintah itu, Peang. Gimana Anda ini? Masa Anda memahami kalimat begitu aja tidak sanggup? Dis. Bentar, gantian dong. Kayak perempuan Dis nih. Oke, sekarang coba tunjukkan di mana ada di dalam Quran maupun hadis Allah atau Muhammad berbicara hal yang negatif terhadap Paulus. Silakan, saya tunggu. Ada nggak? Dari Bible emang negatif si Paulus itu. Tenang, sebelum ke Bible dulu, saya mau tanya,
Adakah Muhammad, adakah Allah mengatakan yang negatif terhadap Paulus? Meninggal dunia. Bentar, Dis. Ada nggak? Masih hidup, Dis. Masih hidup. Justru Ya, Edi coba seharusnya sebutkan. segera meninggal. Justru Edi seharusnya segera meninggal. Kan udah ada yang nebus. Begini, saya cuma mau sampaikan kepada kamu Bentar begini. dong. Kenapa Ini kamu membenci Paulus? Enggak, kenapa Karena kamu sesuai membenci dengan Paulus kitabmu. sedemikian rupa, sementara Allah dan Muhammad saja Karena dia- tidak membenci Paulus? Karena dia penyesat. Oke, Si Paulus di mana itu. dalilnya bahwa Allah dan Muhammad mengatakan Paulus penyesat? Sebentar dulu dong. Makanya sebentar ya. Sebentar. Ya, kamu di bawah saja. Dari dulu, dari tadi sabar. sebentar. Makasih Kak Evelyn, makasih Evelyn. Yang saya maksudkan begini loh. Kalau orang-orang Islam membenci Paulus, mengatakan Paulus begini dan begitu, itu adalah kebencian yang tanpa dasar. Di mana dalam Quran maupun dalam hadis Allah dan Muhammad berkata hal yang negatif terhadap Paulus? Ya, kan begitu. Ayo, masih kita buka nih ruang tanya jawab Islam dan Kristen. Saya sapa-sapa dulu ya. Selamat siang ya, menjelang sore kepada pemirsa Iris TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Ini adalah forum tanya jawab Islam dan Kristen, forum debat Islam dan Kristen. Bukan ajang caci maki, bukan ajang menghujat. Ya, silakan. Saya undang bagi yang Muslim maupun bagi yang Muslim ya untuk berdiskusi dengan saya. Ada Edwi. Ini Edwi kayaknya saya masih ingat nih. Edwi ini bukannya perempuan yang muslimah yang masuk Kristen. Yang di Taiwan. Ya Edwi. Halo Edwi. Shalom Edwi. Coba nyalakan kamera. Oh Edwi. Apa kabar Edwi? Tuhan, baik Bang. Sudah dibaptis? Sudah. Puji Tuhan. Iya, Kak Edwi, ini banyak yang ngomong katanya cantik. Ya cantik lah gimana. Kalau cantik masuk Kristen. Kalau yang jelek masuk sana. Enggak, bercanda Kak Edwi. Gimana Kak Edwi setelah dibaptis dan menjadi orang Kristen? Puji Tuhan. Sangat bersyukur sekali. Bersyukur sekali ya. Iya. Ya, saya juga terima kasih sama Bang Edis. Sama-sama. Di Taiwan gereja Indonesia? Iya, Bang. Apa nama gerejanya? GMS. GMS. Apa itu? Oh, saya sering dengar itu GMS. Apa sih kepanjangannya? Mawar Saron, Bang. Oh, gereja Mawar Saron. Udah sampai di Taiwan. Sudah, Bang. Oke. Mawar Saron. Oke lah. Ya, saya ucapkan selamat. Dibaptisnya di gereja Mawar Saron. Oh iya, Bang. Datang ke gereja sana terus nemuin saya mau jadi orang Kristen gitu. Iya, Bang. Ditanyain, dari Muslim ya gitu. Iya. Iyalah. Sampai... Banyak yang kejang di bawah nih. Banyak yang teman-teman kemarin kan sudah kita tes, sudah kita uji bagaimana dia, kita tes mantan muslimnya, masih hafal beberapa doa sholat, bacaan-bacaannya masih hafal. Begitu. Tapi by the way, anyway, busway. Apakah kayak Edwi ini masih single? Pertanyaan yang berat ini. Ini berat ini pertanyaannya ini teman-teman. Nggak bisa dijawab secara publik ini. Harus nanyanya private teman-teman ya. Sudah pernah Bang, tapi sudah. Oke. Begitu. Oke lah. Oke, ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak Edwi? Saya cuma hanya ingin mengucapkan terima kasih buat Bang Edis atas pencerahannya. Sama-sama. Dan mungkin teman-teman saya, teman rohani yang
selalu menemani Bang, mungkin ada di bawah Bang Dev, Bang Daud, yang selalu setia menemani saya dalam saya membangun iman saya. Amin, amin, amin. Untuk ininya gerejanya bagus nggak? Dia maksudnya rapi, besar. Berapa kalau satu kebaktian ada berapa jemaat? Kemarin itu 100 lebih Bang. 100 lebih ya, oke. Namanya memang di luar ya. Yang ininya kan yang besarnya itu ada di Taipei Bang. Oh yang di Taipei-nya ya. Oh ini berarti bukan yang di cabangnya. Cabangnya. Oke, oke. Iya, jadi iya, kemarin itu hari pertama merasakan perjamuan kudus sangat luar biasa. Puji Tuhan. Oke. Oke, hanya itu saja Kak Edwi. Oke. Terima kasih ya Bang ya. Sama-sama Kak Edwi, terima kasih. Saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Salah satu orang-orang yang dari sekian banyak ya, yang dari Muslim akhirnya menjadi Kristen, teman-teman. Makanya teman-teman support para apologet atau penginjilan via media sosial ini ya teman-teman ya, dengan cara paling sederhana, share, bagikan, tap-tap layar, follow, upload video-video yang menurut Anda menarik, ya, post di media sosial kalian seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ada sebentar. Kita kasih naik, ada Man Official. Oke. Ya, selamat malam Man Official. Selamat malam lagi. Selamat siang menjelang sore, Bang. Muslim, Bang? Bukan, Bang. Ini forum diskusi Islam Kristen, Bang. Aduh, Bang, karena ngefans aku sama Abang ini. Aduh. Ya, kalau Bang, jangan ngefans sama saya, Bang. Ngefansnya sama Tuhan Yesus saja. Iya. Bang, kita undang yang Muslim dulu ya, Bang ya. Oke, Bang, siap. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Teman-teman sekalian, ini mohon maaf nih sekali lagi nih. Saya beritahu karena mungkin ada yang baru bergabung ya. Ini adalah forum atau media yang mempertemukan antara saya dan yang Muslim. Ini wadah untuk diskusi, wadah untuk debat, bukan wadah untuk caci maki atau menghujat. Ya, silahkan. Kalau kalian Muslim, ajukan permintaan naik. Yang Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, mohon maaf, jangan mengajukan permintaan naik ya. Begitu teman-teman. Kalaupun teman-teman mau support saya ya, support apa yang saya lakukan ini, ya, support pemberitaan kebenaran lewat media sosial ini, teman-teman bisa support dengan cara, teman-teman ya, coba cek. Nih sebentar ya, saya balikkan dulu kamera saya dan saya tunjuk nih. Ini teman-teman kalau mau support, kita ada program di sini, program mendirikan rumah apologet. Teman-teman ya. Kalau teman-teman mau support, teman-teman bisa support lewat sini. Nih, saya kasih. Tuh, saya balikkan kamera saya ya. Nih teman-teman. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku yang Kristen, kalau teman-teman merasa kalau melihat channel saya ini, melihat kegiatan saya ini hal yang patut disupport, teman-teman bisa support di situ. Silakan teman-teman bisa tangkap kameranya, layarnya, screenshot. Teman-teman bisa support untuk kolekte atau persembahan pembangunan markas atau rumah apologet kita. Kita targetkan akhir Desember ya teman-teman ya. Sudah jadi teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang mensupport ya. Tuhanlah kiranya yang membalas perbuatan baik kalian. Oke. Saya balik lagi kamera saya. Kita lanjutkan kembali ya. Silakan ya, bagi yang Muslim, kalian boleh mengajukan permintaan naik. Saya berikan kalian karpet merah. Ya, teman-teman ya, silakan. Oke, kita kasih naik ada
Bentar ya. Venus Zai. Resal. Saya pencet Venus yang naik Resal nih. Oke, Resal terpental. Kita kasih naik Venus Zai. Ya, selamat siang Venus Zai. Teman-teman jaga kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, Venus Zai juga tidak nyangkut. Ya, silakan nih, silakan ya. Kalau umat muslim membuka channel berdakwah begitu dengan menempel-nempelkan dirinya kepada Kristen biar laku gitu kan. Dengan mengatakan bahwa Islam ini adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Keren. Kan itu slogan-slogan dari para polemikus Islam. Katanya Islam itu adalah agama yang mengikut Yesus. Dari mana? Bohong yang nyata. Karena apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan yang diajarkan oleh Muhammad itu bertolak belakang, teman-teman. Satu ke barat, satu ke timur, nggak ketemu. Ya, coba kita kasih naik ada Bung ZH. Ya, selamat siang menjelang sore Bung ZA. Oh, terpental. Kita kasih naik ada sebentar. Anak rantau coba. Anak rantau. Ini udah pada orang-orang pada mau pulang kerja atau gimana nih? 2:30. Iya, anak rantau. Silakan nyalakan kamera Anda. Muslim, Bang? Anak rantau? Halo? Oke, baik kita turunkan ya. Bagi yang muslim-muslim, kalau misalnya kalian naik ke sini, lalu kalian gemetar atau kalian grogi begitu, ya boleh kalian didampingi oleh ustadz. Saya tahu bahwa semakin Anda membicarakan agama Islam, memang saya melihat ada aura-aura atau ada indikasi Anda ingin meninggalkan agama Islam. Makanya jangan memaksakan diri. Kalau Anda tidak punya ilmu pengetahuan yang cukup, jangan memaksakan diri ya. Nanti terkesan saya diskusinya sama orang awam. Yang ustadz yuk, yang ustadz boleh mengajukan permintaan. Ya. Oke, coba kita kasih naik ada Nuts Fashion. Nuts Fashion, oke. Ya, selamat siang menjelang sore, Nuts Fashion. Oke, ini nampaknya masalah jaringan lagi ya teman-teman ya. Sebentar. Kita kasih naik ada Yanti Veronica. Yanti Veronica. Ini nampaknya bukan muslim, tapi coba kita kasih naik dulu. Ya, selamat siang menjelang sore Yanti Veronica. Ya, halo. Selamat sore. Ya, silakan Yanti Veronica nyalakan kamera. Selamat sore Bang Adis. Selamat sore juga. Silakan sore, kamera Bang Adis. dinyalakan. Dari tadi selamat sore terus. Iya, Ya, saya selamat sudah. sore. Aku Kristen Bang. Baik, saya turunkan saja ya. Aduh, nanti malah yang lain tuh marah. Gitu. Sekali lagi teman-teman ya, yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik.
Berilah panggung kepada yang muslim. Kasihan loh mereka tidak dikasih panggung. Iya, Ali Khomeini. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera muslim Bang. Oh, pasti. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Jangan dibisukan Bang. Itu mikrofon jangan dibisukan Bang. Tidak terlihat Bang. Ya, udah. Nggak kelihatan. Halo, sehat selalu. Iya, tapi tidak kelihatan. Kelihatan cuma jidat Ini itu. sudah. Nampak Bang. Boleh enggak gini? Diskusi kita ayo. Ayo Sebentar, Bang. Anda Islam. Iya Muslim, saya Muslim. Anda malu menunjukkan diri sebagai Islam. Oh, enggak malu. Kalau malu ya jangan dipaksakan. Ini loh Bang. Oke lah, baik. Dia malu menunjukkan dirinya sebagai Muslim. Saya turunkan dulu di bawah. Mana nih ya? Oke, kita kasih naik ada Bang Jenggot. Masa yang tampil cuma jidatnya doang? Gimana? Bang Jenggot, selamat siang menjelang sore. Waduh, terpental lah. Aduh, ini gimana nih teman-teman ini? Yang muslim-muslim ini sudah pada keder atau gimana? Ya, silakan. Wahai kaum muslim dalam sangkar, sungguh nasibmu malang. Ayo silakan. Muslim-muslim jangan sembunyi dalam sangkar saja. Ini kita sudah ada nih forum tanya jawab. Jangan kalian bisanya cuman bikin channel gosip. Sesama muslim bahas Kristen. Giliran dikasih wadahnya untuk tanya jawab kabur semuanya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sabar ya. Rusdival. Ini kuat nggak dia ini ya? Coba Robert. Oh, sholat asar. Ya, silakan Robert Yu, silakan nyalakan kamera. Selamat sore Bang Edis. Selamat sore Bang Robert, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Oke, mohon maaf Bang Edis, saya Kristen Bang Edis. Bang, saya tadi sudah bilang. Lama, mohon maaf, mungkin saya bisa sampaikan sesuatu kepada Bang Edis. Apa itu Bang? Ya, gini Bang. Kemarin saya sempat nonton Bang Edis. Ada 2 channel kan punya saya ini. Yang satunya Pak Jolaks, yang satunya ini. Kemarin kan saya nonton sendiri. Terus saya punya cewek kan Muslim Bang. Gitu. Saya punya cewek Muslim. Rencananya kemarin kan saya mau menikah ikut dia. Gitu. Saya Katolik Bang. Rencananya ikut dia kan. Setelah saya nonton Bang Edi dan beberapa pendebat yang lain yang tidak bisa menjawab mengenai masalah si Nabi Muhammad itu apa benar dia menikahi Aisyah, bisa nggak dalilnya kasih tahu ke saya supaya saya kasih tahu ke cewek saya, soalnya cewek saya juga tidak mendalami Al-Quran seperti itu. Baik, ya ini adalah salah satu fenomena yang terjadi ya. Jadi gini Bang, kalau pindah agama hanya sekedar pernikahan itu memang saya kurang tertarik Bang. Tapi puji Tuhan
sebelum abang lakukan itu, abang nonton siaran seperti ini ya. Iya benar sekali. Oke. Sampai saat ini 2 channel saya ngikut Bang Edi semua. Baik. Jadi begini Bang, di dalam hadis-hadis ya, baik itu Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ini ada yang komen tuh. Bukhari 4738 ya. Coba saya buka ya. Bukhari 4738. Bukhari 4738 baik. Bukhari 47, Bukhari 4738 47 38. Kita bukakan ya Bang ya. Bukhari 4738. Baik. Saya bukakan. Saya balikan ya Bang ya. Nanti ini Abang bisa rekam momen-momen seperti ini, terus kasih tahu Bang sama calon istri. Mudah-mudahan nanti setelah dia nonton begini, nanti dia sembuh dan keluar dari agama Islam. Baik, ini Bang ya, kelihatan ya. Baik, ini ya, ini hadisnya, ini Arabnya Bang ya. Nah, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi SAW menikahinya saat ia berumur 6 tahun. Dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun. Jadi ini adalah sebuah fakta bahwa atau gini, coba Abang tangkap dulu layarnya ini. Screenshot dulu. Oke, baik. Screenshot dulu biar tidak hilang. Iya, udah Bang. Nanti itu kasih tahu. Nanti itu kasih tahu sama calon. Gini loh, coba Abang bilang gini. Dek, kamu mau ngajak saya nikah, kamu mau ngajak saya Islam, kamu mau ngajak saya ikutin orang seperti ini. Gitu. Iya. Kemarin kan sempat juga kita ke gereja. Dalam artinya kita nikah Muslim itu ngikutin adat Betawi, Bang. Gitu. Ngikutin adat Betawi. Tapi saya kan nggak mau. Soalnya Betawi itu garis keras juga. Sama juga dengan saya. Saya Katolik garis keras, Flores. Gitu. Jadi kemarin Betawi ada kok gereja Kristen Betawi ada Bang. Iya ada 3 kali saya ngajak dia ke gereja dan terus saya konsultasi nih sama Ustadz yang dekat rumah calon mertua gitu. Terus mereka bilang begini katanya, ya emang sih dibidik, tahu nggak Bang? Dibidik itu umur 6 tahun. Terus digauli ketika Aisyah umur 17 tahun katanya. Wah, ngarang 17 Benar itu, Bang. tahun. Dinikahi umur 6. Dinikahi umur 6, digauli umur 9. Jadi menurut riwayat itu Muhammad menikahi anak umur 9, mengawini anak umur 9 tahun. Menggema, Bang. Menggema sekarang. Iya. Buset. Iya, memang seperti itu, Bang. Undang-undang Indonesia. Iya, memang seperti itu, Bang. Buset. Iya. Dan satu lagi, Bang. Iya. Itu kemarin kan saya sempat tanya sama calon mertua nih. Memang keluarga mereka juga keras. Kalau mamanya sih enggak. Karena mereka kan keturunan Chinese juga kan. Ada mixnya dengan Chinese gitu. Jadi maksud saya begini, Bang. Maksudnya begini. Agama itu kan pilihan kan. Kenapa orang tuanya harus memaksa? Kalau dianya sendiri mau nggak jadi Kristen? Kalau dia juga sih, saya setiap malam berdoa. Pernah saya tanya dia kan, ya udah saya punya prinsip satu, saya bilang, yang kasih makan perempuan itu saya, laki-laki, saya bilang, saya tidak mau pindah agama gitu. Kalau memang nikah secara adat, it's okay, ya, I don't care about that.
Dan kalau memang saya mau pindah ke sana, saya tidak mungkin langsung pindah aja Bang. Ya dong. Nggak mau lah saya. Saya mau cari tahu dulu seperti apa agamanya gitu. Betul. Jangan langsung pindah aja gitu. Enggak. Kita juga dari Flores juga nggak sebodoh-bodoh mungkin gitu loh Bang. Gitu. Secinta apapun, bukan itu yang saya lebih mencintai Yesus daripada mencintai seseorang manusia, sesama manusia gitu loh. Iya. Saya selalu mengatakan itu kepada dia. Gitu. Maksudnya begini Bang. Salah satu alasan, tapi menggema loh Bang. Balik lagi ke sini suara Bang, suara saya. Oke lah, tapi intinya gitu aja Bang, karena ini menggema juga. Mungkin satu saat coba ajak calon itu nobar, nonton bareng begitu. Kan nggak langsung seketika itu. Artinya kita ini dulu lah, ya kan, belajar dulu. Nanti dia bertanya tentang Kristen, terus kita bertanya tentang Islam. Nah inilah makanya ada forum tanya jawab begitu. Nah kalau misalnya nanti dia mengajak Islam, ya bilang saja begitu. Bagaimana Anda mengajak saya mengikuti orang seperti ini, begitu. Benar sekali Bang. Satu hari mungkin kapan itu ya? 3 hari yang lalu saya ngajak nonton bareng nih di channelnya Bang Edis. Karena setiap kali saya nonton dia marah-marah karena Bang Edis menurut dia menghujat gitu. Saya bilang coba deh kalau kamu mengerti, pahami baik-baik kata-katanya ini gitu loh. Ya, yang dihadapi juga itu bukan orang kecil. Saya bilang gitu Bang. Memang dia keras orangnya, kejam, kata-katanya menyakitkan gitu menurut dia gitu. Emang kedengarannya gitu Bang. Saya tapi juga bener kan gitu. Tapi kan masalahnya benar. Ya, emang benar. Dan beberapa ustadz, dan masuk saya juga masuk ke forumnya si Rifa, terus si siapa Juma, dan saya lihat di sana itu nggak effort Bang, nggak ada yang mau kita petik dari sana gitu loh. Apa gitu? Saya pernah bilang sama dia, ini loh, ustadz kalian ustadz muda-muda gitu. Seperti inikah mereka? Gitu. Gue kasih nonton ke dia, dia bilang itu ajaran sesat. Hadis apa dia bilang Islam apa gitu. Saya bilang kita juga ada Kristen kok, tapi kita nggak kayak gitu. Kok kamu bilang kayak gitu? Gitu loh. Ya intinya maksud saya gini aja Bang. Artinya Protestan kita, tapi kita tidak pernah saling. Maksud saya begini, artinya semua itu bisa dibicarakan dengan kepala dingin begitu ya. Artinya kalau Abang bisa menjelaskan kepada dia dengan baik benar, ya pasti dia nanti yang ikut sama Abang gitu. Iya, dan saya juga sampai kayak pusing gitu loh Bang, stres. Maksudnya saya pengen masuk ke jalan yang benar gitu. Kita tahu kan manusia ini banyak dosa gitu loh. Saya pengennya ya udah gitu, satu agama aja, dalam rumah tangga itu satu agama aja gitu. Kalau memang kamu nggak mau ya udah, saya cut aja gitu. Gua balik lagi gitu. Ya lagian kan banyak cewek lah. Tapi saya juga nggak mau gitu lah. Ya itu Abang yang tahu lah gitu. Oke, gitu aja Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang muslim ya Bang ya. Thank you so much Bang. Thank you so much. Sama-sama Bang. God bless you. God bless you. God bless you too. Oke, sama-sama Bang. Thank you Bang. Bang Robert, saya turunkan Bang ya. Oke. Ya teman-teman ya. Jadi banyak yang seperti itu teman-teman, pernikahan. Jadi pacaran beda agama, terus giliran nikah, ya gimana? Ya makanya saling tanya jawab begitu ya. Ayo silakan. Sebenarnya ini salah satu satu hal yang merupakan fakta. Sebenarnya tidak ada satu orang muslim pun yang sanggup untuk mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Tuhan Yesus. Gak ada. Bahkan seorang Juma itu pernah ditanya, bagaimana ajaran Yesus? Apakah baik? Dia jawab baik. Jadi tidak sulit bagi seorang muslim sebenarnya untuk menerima Tuhan Yesus. Tidak sulit. Yang menghalangi dia itu adalah mereka masih ngikut Muhammad.
Begitu. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. GPS. Saya nggak tahu GPS ini Muslim atau Kristen. Iya, GPS selamat siang menjelang sore. Halo GPS. Baik, sudah saya naikkan, dia tidak bicara, jadi kita turunkan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Wulan. Wulan ini kemarin sudah naik tapi tidak bisa ini karena pengikutnya belum cukup. Pak Dar ini kalau nggak salah Pak Dar ini sudah pernah naik loh. Coba kita kasih naik dulu Pak Dar ini. Pak Dar. Ya, selamat siang menjelang sore Pak Dar. Halo Pak Dar. Macet lagi dia, kita kasih turun ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Acong Sadrak. Rusdi Madura. Kemana Rusdi Madura? Dia lagi ngasah arit. Ya, Acong Sadrak. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Acong Sadrak. Ya Bang, ya Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Muslim ya Bang ya? Muslim Bang. Muslim, ya Bang. Ini forum tanya jawab Islam Kristen Bang, diskusi atau debat. Bukan hujat ataupun bukan ajang caci maki. Ya, silakan Bang. Apa gerangan Anda naik kemari? Ya, mau cari pencerahan hati aja sama Bang Gadis nih. Pencerahan. Ya, gini Bang. Jadi Anda Muslim, Anda mengikut Muhammad, betul? Iya Bang. Nah, kalau Anda mengikut Muhammad, Bang, alamatnya itu adalah ke jalan yang gelap. Alamatnya Anda akan menjadi orang yang jahat. Sementara ya, Bang, kalau... Betul, Bang. Gimana? Karena semakin saya pelajari Bang, aduh, rasa-rasanya ini gak yakin saya dengan agama ini Bang. Awalnya saya Konghucu Bang. Nah pas saya nikah, saya masuk Islam. Nah setelah saya pelajari semuanya, aduh kok begini ajarannya itu Bang. Agak gimana lah gitu Bang. Berapa tahun Anda jadi seorang Muslim Bang? Mualaf? Berarti sempat mualaf? Iya Bang. Berarti Abang sempat mualaf? Awalnya Konghucu Bang. Awalnya Konghucu. Dari Konghucu kemudian masuk ke Kristen, masuk ke Islam. Iya, pas saya nikah itu Bang. Tahun berapa itu Islam, Bang? Jadi sudah berapa tahun? Islam. Dari 2002 Bang. Kayaknya HP-nya hidup terus tuh, 2002. 2002 udah lama loh Bang. Berarti Abang sudah tahu itu doa-doa, sholat, bacaan-bacaan sholat, berarti tahu? Iya tahu Bang, cuma selama saya mempelajari semua ini saya agak down saya gitu Bang. Bukan, sebelum bahas itu Bang, gini, karena kita mau tes dulu nih supaya tidak ngaku-ngaku. Kalau Abang mualaf dari tahun 2002, berarti sekarang 2025, artinya Abang sudah 13 tahun mualaf, betul? Benar Bang. Oke. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, selama Anda mualaf, apakah Anda sholat? Sholat Bang. Coba gimana bacaan sholat? Ya kayak surah Qul a'udzu binas, malikinas, ilahinas, min syarril wasil konas, alazi yuwasbisu fi surah minal jinnati wan nas. Sahih Muslim. Ya. Oke, Anda dari Konghucu. Kemudian Anda masuk Islam. Lalu sekarang Anda menemukan di dalam Islam itu hal-hal yang membuat Anda ingin meninggalkannya atau bagaimana?
Ya, begitulah Bang. Keraguan sudah ada Bang. Apa yang membuat Anda ragu-ragu dengan agama Islam, Bang? Ya kayak selama ini kan saya taunya mengucapkan Arab aja Bang, nggak ngerti artinya. Nah selama saya sering ikuti Bang Edis, coba-cobalah saya mengetahui artinya kayak Al-Hijr ayat 6, kok begitu bunyinya gitu loh. Artinya itu. Setelah Kadang membaca sampai yang hadis membumbun orang lah, apalah selain imam yang sama gitu, saya jadi sudah ragu gitu. Kok ajarannya begini? Ya, mungkin kita naikkan seorang muslim lah ya, biar kita ini ya. Saya akan ini ya, saya ini orangnya adil nih. Saya naikkan Rijal Motor lah. Biar Rijal nih yang menjelaskan nih. Ya, selamat siang menjelang sore. Saudara Rijal Motor. Ya, selamat udah Rijal. Ini ada seorang, dia dari Konghucu, menikah tahun 2002, kemudian masuk Islam. Sekarang karena banyak nonton debat, nonton Edis TV salah satunya, dia sudah mulai meragukan agama Islam. Silakan, gimana? Coba Anda tes, jangan-jangan dia ngaku-ngaku, coba. Ya. Begini Des ya, seseorang itu dia ini mau pindah kan? Ada kipas dia ya Jal, contohnya dia bentar. Rijal ini bos dia mau bos pindah kan? motor. Contohnya dia mau pindah dari Islam ke Kristen. Tentu dia menemukan kebenaran di dalam Kristen. Coba sebut satu saja dulu, Acong ya. Tapi dari namanya aku meragukan ya ucapan. Makanya tes dulu. Coba saya tes. Sebut satu saja Acong. Ada nggak Acong ketemu satu saja? Kan Acong mengaku Islam. Lalu Acong banyak kesalahan. Contohnya Acong bilang dalam Islam. Lalu Acong mau pindah ke Kristen. Ada nggak ketemu satu saja sama Acong kebenaran di dalam kekristenan itu? Penyebab Acong mau pindah ke sana. Coba. Mana tahu nanti aku terpengaruh dan aku juga pindah. Coba. Saya mau naik ke ruang edisi mencari penyerah. Karena saya di ajaran saya sekarang kan saya bimbang Bang. Oke, apa contohnya Bang Acong yang membuat Anda bimbang dengan Islam? Ya tentang dalam hadis yang membumbun orang di Al-Hijr ayat 6. Anda ngerti nggak? Bisa nggak Anda baca Al-Quran? Bisa nggak? Oh saya baca Bang, nggak bisa Bang. Cuma saya ngartikan aja Bang. Lalu Anda dapat ilmu, dapat pengetahuan, ya dari siapa bahwa wah ini Islam begini, Islam begitu? Dari siapa Anda dapat? Ya, sekarang kan Bang, Google kan, Bang, saya kan bisa membuka artinya segalanya dari hadis, tafsir, tapi buka di Google aja. Bisa pelajari sendiri. Agak kurang keras suaramu. Kamu dibisukan dulu Rijal. Kalau kamu nggak bisukan, suara dia kalah dengan suara berisikmu. Nah, silakan. Saya pelajari semua dari arti-arti itu dari Google Bang. Kalau saya mengucapkan Arabnya saya nggak bisa. Cuma saya mengetahui arti-artinya. Apa yang saya ingin ketahui begitu. Ternyata sih yang soal sampai bumbun ada juga. Baru di surah Al-Hijr ayat 6 itu saya bingung juga sampai ke situ. Itu aja Bang. Anda bingung masalah Al-Quran Al-Hijr ayat 6. Lalu Anda cari di Google, ternyata begini. Lalu Anda tahu nggak bahwa di dalam agama yang akan Anda ikuti yang baru ini, ada nggak kebaikan di sana atau kebenaran di sana menurut Anda ini kan? Kan Anda sudah mengatakan bahwa di dalam Islam itu wah bahaya, ini ada Al-Hijr ayat 6. Lalu aku mau pindah saja ke Kristen. Lalu Anda pelajari nggak? Anda baca nggak di dalam Kristen itu ada kebenaran? Kalau ada, coba sampaikan satu saja apa itu yang Anda dapatkan di sana. Karena selama saya mengikuti Edis,
Bisukan juga Begini aja Rijal. lah dulu sebelum ke sana, aku mau tahu, Anda pernah sholat nggak? Sholat pernah, Bang. Sholat pernah. Anda tahu sholat jenazah itu berapa rakaat? Oh, saya udah pernah ke sana, Bang. Enggak, Anda tahu nggak sholat jenazah berapa rakaat? Sebut aja berapa rakaat. Gak ngerti saya, Bang. 2, Bang. Hah? 2, Bang. 2 rakaat. Wah, benerin. Benar-benar Islam ini, Dis, ya. Benar Islam. 2 rakaat ya. Sholat jenazah ya. Terus? Bang. Enggak, aku bertanya sholat jenazah itu berapa rakaat? Ini loh. Ngerti, Bang. Masa Anda nggak pernah selama Anda Islam, nggak pernah Anda melihat atau menyolatkan jenazah? Karena selama ini saya sudah ragu, Bang. Jadi saya nggak tapi ikut. Itu sebaiknya Anda jangan ngaku Islam dulu ya. Ya, dengan pasti tadi saya sholat jenazah saja ya. Kalau Anda Islam itu anak TK saja dia udah tahu. Ya, coba sekarang Anda jelaskan. Nah, saya nggak ngakui bahwa Anda itu Islam karena Anda nggak tahu jumlah sholat jenazah berapa rakaat, Anda nggak tahu. Ya, coba sekarang Anda sampaikan dulu, ada nggak kebenaran di dalam agama yang akan Anda ikuti ini lagi? Ya, saya kan masih mempelajari itu, Bang. Cuma yang jelas saya mengetahui dia ajar. Jadi belum tahu juga. Mengajarkan kasih, Bang. Belum tahu juga. Tahu, Bang. Jadi belum tahu juga. Anda ngakunya Muslim dan Anda mengaku Rijal. Di dalam Kristen, taunya dia Kristen tuh mengajarkan kasih, sementara dalam agama Islam mengajarkan kebencian, gitu. Oh begitu. Begitu ya Pak ya, ya Ahok, ya Acong ya. Yang saya ketahuinya, Bang. Maka saya ingin memperdalam dulu, Bang. Loh, malah terpental dianya gimana? Oh, gimana malah terpental dia? Ya Bang Edis. Oh, salah pencet. Oh, salah pencet. Salah pencet. Coba sebentar. Si Rijal mau naik lagi. Sorry. Si Rijal saya naikkan dulu. Siapa yang turunin aku? Sebentar, salah pencet. Ya coba lanjutkan, yuk. Ya, bagusnya Acong ya. Kalau di dalam Islam itu enggak usah kau ngaku-ngaku Islam. Karena anak TK saja, anak SD saja dia tahu bahwa sholat jenazah itu ya tidak ada rakaatnya ya. Dia tahu, maka kau jangan ngaku-ngaku, nggak usah ngaku, bilang saja aku tidak beragama lalu mau masuk ke dalam Kristen. Ya. Gimana, Saudara Acong? Anda diragukan keislaman Anda ini gimana? Bukan apa yang membuat? Sebentar Rijal, coba kamu bisukan dulu karena berisik suara motor-motor di belakangmu. Coba gini, Acong. Ya. Coba Anda bacakan dulu ketika sholat itu gimana Anda bacaan sholatnya? Pertama kan surat Al-Fatihah, habis itu surat. Iya, coba bacakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus? Jangan dibisukan, Acong. Anda membisukan diri. Coba ulangi lagi, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus? Surat apa lagi maksudnya, Bang? Al-Fatihah. Wah, saya sudah lupa, Bang. Akhir-akhir ini saya sudah kurang mempelajarinya, Bang. Oke, baiklah, Acong, saya turunkan ya. Di sini tidak bisa di sini, Surat Al-Fatihah aja nggak bisa. Tapi itulah ya teman-teman ya. Intinya, sebentar Rijal, sebentar. Saya cuma mau sampaikan begini. Di channel ini itu tidak bisa orang ngaku-ngaku. Bukan di channelnya orang-orang Islam, lain. Kalau di channelnya orang Islam, ada orang Islam ngaku-ngaku masuk Islam. Orang Islam ngaku-ngaku masuk Islam. Banyak. Nah, kalau di channel saya nggak bisa.
Kalau orang di channel saya ngaku dia bekas Islam, saya harus tes dulu dia. Kalau itu saya Rizal. Jadi di sini tidak ada di sini anu. Ya. Orang-orang yang ngaku-ngaku masuk ke Kristen itu, ya, dia mengaku katanya dari Islam. Bukan masalah dia baca ayat-ayat pendek, karena ayat-ayat pendek itu bisa dihafal, ya, bisa dihafal. Bukan hanya ayat-ayat pendek saja. Makanya saya turunkan. Kan selama ini kan saya uji dulu. Contohnya yang tadi Edwi, terus siapa lagi? Ibu siapa itu? Banyak, ya. Mantan-mantan Muslim diuji jelas begitu. Kalau tadi makanya saya turunkan. Karena apa? Karena Al-Fatihah saja dia nggak lulus. Maka saya pertanyakan keislamannya. Kalaupun memang dia sempat mualaf, artinya selama mualaf dia nggak pernah sholat. Banyak seperti itu. Mualaf hanya mau nikah saja. Banyak contohnya mualaf hanya mau nikah saja. Atau mualaf mau cari panggung, mau cari pamor, cari tenar. Banyak. Oke lah, itu aja Rizal. Saya di sini. Bentar dulu. Masalahnya kamu berisik. Nanti kalau kamu udah di rumah, berisik banget. Suara motor, suara apa, segala suara ada di tempat kamu. Yuk, silakan. Silakan. Kita kasih naik ada Tukiman. Oke, kita kasih naik Tukiman. Ya, selamat siang menjelang terbental. Kita kasih naik ada, bentar ya. Teman-teman yang Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi, kalau Anda Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada Lami. Alah. Ya, Lami, selamat siang menjelang sore. Silakan nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Lami, apakah Anda seorang Muslim? Ya Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Siap ya Bang. Jelas nih Lami nih, kita turunkan ya. Oke, kita kasih naik ada Usman Aniba. Oke, Usman. Kalau dari nama-namanya ini ya Muslim nih. Ya, selamat siang menjelang sore Usman Aniba. Usman. Sorry bro, sorry. Alusi. Nagulang gayam. Sarupa. Giliran sudah naik, lempar. Ambilin. Gimana sih? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, artinya Anda punya tujuan. Jangan Anda mengajukan permintaan naik nggak punya tujuan. Akhirnya, gimana? Susah ini. Oke, kita kasih naik ada Dani Raja. Ya, Dani Raja, selamat siang menjelang sore. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo, kita diskusi yang baik ya Bang ya. Tanya jawab yang baik. Oke. Silakan.
Bisa Bentar Bang? ya. Bentar. Halo? Ya, bentar. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Victor 02. Kita kasih naik Victor 02. Mau nge-report. Ya, Victor 02. Muslim Bang? Iya. Abang Muslim? Halo, tes. Ya, dengar Bang, kami dengar. Abang Muslim? Saya memang bukan Muslim, Bang. Cuma saya ada sedikit yang saya tanya sama Bang Edes. Bisa nggak, Bang, kira-kira? Bukan masalah bisa atau nggak bisanya Bang. Ini kita lagi tanya jawab Islam Kristen. Tapi ya nggak apa-apa lah. Silakan. Apa mau Abang tanya? Silakan Bang. Abang kan udah belajar Islam 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Jadi aku kan ada di tempat kerjaku ini, Bang. Jadi selama saya bekerja di PT-PT di sini, kalau jam 7 apa itu? Itu kan ada azan. Dibilang azan. 7 malam. Jadi 19 maksudnya. Jadi disuruh kami untuk berhenti bekerja. Jadi saya kurang mengerti tentang apa ini. Azan ini. Kira-kira maksudnya azan ini apa ya, Bang? Azan itu panggilan sholat. Hayyalah sholat gitu kan. Hayya. Gitu Bang. Itu maksudnya jadi panggilan supaya sholat. Jadi kenapa dia harus berhenti bekerja gitu, Bang? Ya itu sebenarnya bentuk supaya menghargai panggilan azan itu begitu. Iya ya Bang. Ya sebenarnya nggak perlu juga. Itu kan Muslim gitu loh. Ya jadi pernah debat juga sama sesama rekan kerja kemarin. Aku kan belum tahu kan ajannya seperti apa, maksudnya seperti apa. Jadi dibilang lah sama aku, berhenti dulu bekerja bro, itu aja. Ku bilang emang kenapa kalau kerja? Emang kerja kita terdengar di sana ya? Ya, malah jadi sama aku. Betul. Jadi begini Bang, kalau ada suara azan begitu, apalagi ini terdengar begini, itu biasanya orang tuh suruh diam sejenak. Tapi itu kan yang Muslim gitu. Kalau yang non Muslim ngapain? Begitu. Iya. Iya. Itu pun sebenarnya asal usul azan itu ya lucu juga asal usulnya. Lucu kenapa? Jadi begini. Jadi panggilan untuk berkumpul begitu ya, berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan, itu dulu Muhammad tuh sempat bingung. Kalau kita pakai trompet nanti sama seperti Yahudi nih. Terus kalau kita pakai lonceng sama seperti Nasrani. Nah, akhirnya muncullah azan. Nah, tapi Muhammad lupa bahwa wahyu datang dalam suara seperti lonceng. Iya. Jadi dikatakan ketika orang Nasrani memanggil untuk datang, itu kan pakai lonceng. Nah, Muhammad berkata bahwa wahyu datang dalam bentuk lonceng. Tetapi lonceng itu di saat yang sama dikatakan suara setan. Ada cerita lucu di balik itu. Begitu. Jadi itu aja, tapi karena aku juga bingung Bang, ketika kami setiap masuk malam gitu bekerja di tempat kerja kami, berhenti kerja, aku pun bingung sebagai non Muslim.
kami kan Ya, sudah Bang itu rata-rata di jangan sini. diulang-ulang lagi Bang. Sudah tadi kan. Intinya yang saya sampaikan itu. Itu adalah orang bagi orang Islam bentuk penghargaan mereka terhadap panggilan azan supaya berhenti sejenak. Tetapi memang itu kan untuk orang Muslim. Kenapa yang non Muslim harus seperti itu begitu? Ya biasa Bang, orang Muslim kan minta dihargain terus. Kalau lagi bulan puasa, langsung dipajang tuh. Hargailah kami yang lagi puasa. Tolong hargain. Gue lagi puasa nih gue nih. Nah itu kalau Muslim. Jadi jangan heran Bang, memang kelakuannya seperti itu. Oke Bang ya? Oke Bang. Terima kasih Bang. Baik, saya turunkan. Makanya kan saya bilang, apa yang diajarkan di dalam Islam itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan di dalam Kristen. Apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Jikalau kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Ya, melainkan cucilah wajahmu dan minyakilah rambutmu. Supaya jangan orang tahu bahwa kamu berpuasa. Nah, beda dengan ajaran Islam. Kalau orang Islam, ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu kalau Islam. Bahkan kalau Anda jualan, Anda akan kemungkinan etalase Anda pecah. Lu iya, memang betul. Kita nggak usah bermunafik-munafik. Di situ ada bulan puasa, di situ ada orang Islam akan memaksa orang lain menghargai orang Islam yang lagi puasa. Nggak percaya? Tunggu besok bulan Ramadan. Buka kamu buka jualan rumah makan. Kalau nggak dipecahin kacamu. Ya. Jadi beda teman-teman. Dalam agama Islam tuh memang seperti itu. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata
dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup
dan diangkat ke surga. Dan dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.